Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabarnya semuanya? Semoga semua Bapak dan Ibu sehat selalu. Pada pertemuan sesi kedua ini, kita akan belajar tentang bagaimana tahapan dan juga karakteristik perkembangan kognitif serta cara membangun pengetahuan pada anak. Jadi, perkembangan kognitif ini dimulai sejak bayi di dalam kandungan, yaitu diawali dengan proses perkembangan janin, di mana proses perkembangan janin ini sendiri dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama periode germinal, yang kedua periode embrionis, dan yang ketiga adalah periode fetal. Kemudian pada saat bayi di dalam kandungan terdapat juga program stimulasi pralahir, di mana program stimulasi pralahir ini diawali dengan program stimulasi pada saat trimester pertama atau pada saat kandungan 0 sampai dengan 3 bulan, misalnya kita sudah mulai membacakan doa untuk kebaikan anak, kemudian orang tua mulai membelai perut sehingga anak sejak awal sudah merasa dia disayangi oleh orang tuanya. Kemudian program stimulasi perkembangan pada trimester kedua, yaitu pada saat kandungan berusia 4 sampai dengan 6 bulan, dan yang ketiga adalah stimulasi perkembangan pada trimester ketiga atau sekitar 7 sampai 9 bulan di dalam kandungan. Misalnya ini dilakukan dengan stimulasi suara di atas perut, yang mulai dari suara yang lemah atau pelan hingga suara yang kencang yang dilakukan secara perlahan. Sehingga nantinya ketika anak dilahirkan, dia sudah terbiasa dengan adanya stimulasi suara ini. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk lebih lanjut, terkait perkembangan ini bisa dibaca di modul kedua pada buku mata kuliah ini. Kemudian ada juga perkembangan ketika sudah dilahirkan hingga 12 bulan, di mana ada stimulasi perkembangan kognitif bayi lahir hingga 3 bulan misalnya dilakukan dengan cara melatih pendengaran, respon, dan juga ingatan bayi. Kemudian melatih bayi tentang sebab akibat dan juga kita coba untuk mengontrol bunyi yang dikeluarkan dan juga belajar tentang arah jatuhnya benda. Kemudian ada stimulasi kognitif pada anak 3 sampai dengan 6 bulan, misalnya mengajak bayi untuk belajar menghubungkan gerakan yang dirasakan dengan irama lagu. Kita nyalakan musik, kemudian kita ajak bayi untuk merasakan irama lagu sehingga bisa mengaktifkan sel-sel otak bayi. Kemudian ada perkembangan kognitif juga untuk anak 6 sampai 9 tahun, misalnya kita lakukan dengan cara melatih bayi untuk mulai berpikir dengan menggunakan bermacam-macam benda yang terbuat dari berbagai ragam materi yang bisa disentuh anak, sehingga anak sudah belajar untuk merasakan berbagai macam bentuk. Kemudian stimulasi perkembangan bayi anak usia 9 sampai dengan 12 bulan misalnya dilakukan dengan cara melatih fokus bayi saat melakukan sesuatu, misalnya dengan menata kardus. Jadi kita melakukan semacam membentuk tower atau menara sehingga, anak-anak ini sudah mulai untuk bagaimana, membuat suatu model, dari yang rendah menjadi tinggi. Kemudian ketika anak lebih besar yaitu umur 13 sampai dengan 24 bulan, ini juga terdapat perkembangan kognitif di mana ciri-cirinya, karakteristiknya antara lain mereka sudah mulai mengenal nama benda dan juga mainan sehari-hari. Mereka sudah mengenal bentuk bola serta bentuk bola besar dan juga bola kecil. Jadi mereka sudah bisa membedakan ukuran. Kemudian sudah mulai bisa menyusun puzzle dan juga menyebutkan nama anggota tubuh serta mengetahui benda kosong dan juga benda berisi. Jadi anak-anak sudah mulai belajar dan mulai berkembang kognitifnya. Kemudian pada saat usia 2 tahun ke atas yaitu 25 sampai dengan 36 bulan, di sini mereka sudah mulai perkembangan bicara. Jadi mereka sudah mulai bicara, mereka paham bahwa bicara merupakan bentuk bahasa yang menggunakan artikulasi atau kata-kata untuk menyampaikan suatu maksud tertentu. Perkembangan kognitif pada anak di atas 2 tahun ini, misalnya mereka sudah mulai memahami konsep di dalam atau di luar, menutup atau membuka, dan juga di depan ataupun di belakang. Mereka sudah bisa meniru atau mencontoh perbuatan orang lain. Pada saat umur ini, mereka juga bisa memasukkan bentuk geometri ke dalam papan berlubang yang berbentuk geometri juga. Jadi mulai bisa memasukkan barang-barang sesuai dengan bentuknya, apakah dia segitiga, lingkaran, atau berbentuk persegi.
Kemudian ketika besar berusia 3 sampai 5 tahun, di sini juga anak-anak mengalami perkembangan. Kemudian yang terakhir, misalnya perkembangan pada anak usia ini adalah mereka sudah mulai menghitung angka 1 sampai dengan 20. Mereka sudah mulai mengenal bentuk-bentuk sederhana. Mereka sudah memahami warna dan beda-bedanya. Mereka sudah mengenal huruf besar dan huruf kecil, serta mencocokkan bentuk-bentuk yang sederhana. Ketika lebih besar yaitu 6 sampai dengan 8 tahun, mereka juga mengalami perkembangan kognitif di mana karakteristiknya misalnya mereka sudah bisa menyempurnakan huruf atau suku kata, sudah mulai bisa membuat suatu kalimat, sudah mulai membedakan bentuk bunyi konsonan maupun bentuk vokal. Kemudian mereka juga bisa mulai membuat kalimat serta menuliskan kalimat 1 sampai dengan 4 kata yang secara sederhana. Mereka berhitung pun juga sudah mulai ke arah ratusan serta bisa melihat jam. Jadi demikian Bapak Ibu terkait dengan tahapan dan karakteristik perkembangan kognitif serta cara membangun pengetahuan pada anak. Untuk lebih lanjut bisa dibaca pada modul 2. Jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian untuk mengerjakan diskusi 2 pada sesi 2 ini. Demikian disampaikan, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan sehat selalu. Selamat pagi semuanya.